Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Naftahud dirasa Islamiyah qaulun bismillah. Marilah kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari kepribadian Muslim. Hal yang kita bahas dari kepribadian Muslim ini ada 3. Yang pertama, aspek rohani atau ruhiyah kita. Kemudian aspek pemikiran atau fikriyah kita. Dan yang ketiga, aspek perilaku atau sulukiyah. Kita mulai yang pertama, aspek rohani atau ruhiyah kita. Aspek rohani atau keimanan menjadi aspek paling utama bagi seorang muslim. Aspek ini menjadi tolak ukur kepribadian seseorang, karena kondisi keimanan akan menentukan perilaku kita. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda dalam suatu hadis, artinya sesungguhnya di jasad manusia ada segumpal daging. Jika itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Bila dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah dia adalah kolbun atau hati. Untuk memperkuat aspek ruhiyah kita, caranya adalah yang pertama, memperbanyak kebersamaan dengan Al-Quran. Dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 2 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Kemudian yang kedua adalah dengan memperbanyak zikir. Kuat atau lemahnya keimanan seseorang digantungkan pada ada atau tidaknya zikir dalam hati. Dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10 berarti, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Nah, cara yang ketiga adalah dengan melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam. Dalam hadis Sunan Abu Daud dari Abdullah bin Abi Qais, dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata, janganlah kamu meninggalkan qiyamul lail, karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Apabila beliau sakit atau lagi payah atau susah, maka beliau kerjakan secara duduk. Kemudian caranya adalah dengan menjaga keterkaitan hati dengan masjid. Dalilnya terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 36 sampai 37. Yang kedua adalah aspek pemikiran atau fikriyah. Yang pertama, menambah pengetahuan dan wawasan yang luas tentang ilmu yang menjadi fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain ini adalah ilmu yang harus kita pelajari, yaitu tentang tauhid, kemudian tentang amal ibadah yang itu berkaitan untuk tauhid kita di dunia. Kemudian fardu kifayah, ilmu fardu kifayah ini seperti kimia, fisika, biologi, matematika, dan yang lainnya yang mendukung kehadiran kita untuk berada di dunia. Kemudian kemampuan berpikir. Kita harus melatih kemampuan berpikir kita untuk bisa menelaah, memahami, menganalisis, yang dimana itulah yang dibutuhkan untuk aspek pemikiran kita. Kemudian pola
pikir Islami, di mana pola pikir Islami adalah cara berpikir yang sejalan dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan pandangan ulama yang soleh. Artinya, ketika kita memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, jangan pernah pola pikir itu tidak menjadi pola pikir Islami. Kita harus kembali kepada sumber yaitu Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para ulama. Kemudian aspek perilaku. Iman dan ilmu harus berbanding lurus dengan kebaikan perilaku seorang muslim. Itulah sebabnya Al-Quran menggandengkan antara iman dan amal soleh, kemudian juga ilmu dengan amal. Artinya, keberadaan ilmu dan amal menjadi satu bagian utuh dalam aspek perilaku. 3 hal yang harus menjadi perhatian Muslim dalam aspek ini. Yang pertama, menunaikan kewajiban beribadah kepada Allah sesuai Quran Surah Az-Zariyat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi, aspek perilaku inilah yang menjadi bukti iman kita dengan selalu menghiasi 24 jam kita itu untuk beribadah kepada Allah dalam ibadah mahdo dan ghoiro mahdo. Kemudian yang kedua, ikut membentuk lingkungan Islami dalam keluarga. Dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6, Ku anfusakum wa ahlikum nara. Dan jagalah dirimu serta keluargamu dari api neraka. Artinya, semua lingkungan kita termasuk lingkungan keluarga harus senantiasa menjadi lingkungan yang Islami. Kemudian, kewajiban berdakwah ini terdapat dalam Quran Surah Ali Imran 104, di mana kewajiban berdakwah itu tidak hanya untuk para ulama, tetapi untuk kita semua. Di mana kewajiban berdakwah paling kecil adalah kita menasehati teman kita dalam kebaikan tanpa melupakan bahwa diri kita juga harus berbuat kebaikan. Tugasnya untuk materi ini, untuk materi kepribadian Muslim, yang pertama, tuliskan hal-hal yang memperkuat aspek ruhiyah seorang Muslim. Kemudian yang kedua, tuliskan ilmu apa saja yang termasuk dalam fardu ain dan fardu kifayah dalam menambah pengetahuan dan wawasan kita. Yang ketiga, tuliskan 3 hal yang harus diperhatikan dalam aspek perilaku sulukiyah. Inilah materi kali ini. Sekian dari Ustazah. Semoga kita sama-sama memiliki kepribadian Muslim dalam 3 aspek, yaitu aspek ruhiyah, kemudian aspek fikriyah, dan aspek sulukiyah. Segala kesalahan datangnya dari Ustazah. Ambil manfaat dari materi ini. Silahkan kerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.